Eh, Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhroni, NIM 193141109 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2D IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pramuka, yaitu yang pertama adalah sandi pramuka yang meliputi dua, yaitu sandi kotak dan sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Saya akan menyampaikan dua hal dalam sandi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu saya akan menyampaikan tentang simapur. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang pramuka siaga dan pramuka penggalang. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus sampai selesai video kali ini. Terima kasih. Ini terdapat dua kotak ya. Kita akan belajar sandi kotak 1. Setelah itu kita akan membuat satu huruf yang gampang. Huruf A ada di posisi kotak sebelah kiri seperti ini. Dan kita tulis di kertas seperti ini. Kemudian huruf B pun sama, ada di garis atau kotak seperti ini. Hanya saja dikasih titik biar membedakan antara huruf A dan huruf B. Kemudian selanjutnya adalah huruf C. Ya, tulisannya seperti ini. Lanjut huruf D. Oke, setelah selesai membuat huruf-huruf yang ada di gambar sebelah kiri, kita akan mencoba huruf yang ada di gambar sebelah kanan sana ya. Huruf S, ya membuat seperti segitiga seperti ini. Dan huruf T sama, hanya kita bedakan dengan titik, karena huruf T adalah huruf yang kedua. Kita akan coba dengan huruf Y dan Z. Bedanya antara huruf pertama dan kedua adalah yang pertama tidak pakai titik, yang kedua menggunakan titik. Jadi bedanya antara huruf kedua tersebut titik dan tidaknya. Kalau sudah paham, kita akan mencoba membuat contoh satu kalimat dengan sandi kotak 1 ini. Contohnya pramuka. Oke, kita sudah menemukan beberapa huruf. Kita simak yang ada di samping ini. Jadi perhatikan ya, huruf pertama dan huruf yang kedua itu bedanya hanya titiknya. Ini sangat mudah. Oke, selesai. Kita sudah membuat kata dari pramuka dengan menggunakan kotak 1. Kemudian kita membuat soal dengan sandi kotak 1 lagi. Contoh lagi ya, misalkan kita coba cari gambar-gambar di sini. Yang pertama di situ ada huruf S, kemudian ada huruf A, yang ketiga ada huruf T, dan keempat adalah huruf Y, kemudian huruf yang terakhir huruf A. Jadi membentuk kata Satya. Oke, baiklah, kita coba soal yang selanjutnya. Kita berbeda dengan soal yang ini tadi. Kita buat sandi kotaknya. Huruf D kita ada di bagian kotak ini dan memakai titik. Huruf A ada di kotak ini, tidak memakai titik, kita tulis saja langsung. Dan seterusnya ya, ikuti aja dan perhatikan. Dan huruf terakhir adalah huruf A, sangat mudah sekali.
dengan materi sandi kotak satu ini. Kalau belum paham bisa diulangi videonya ya. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Sandi kotak 2 adalah bentuk kedua dari sandi kotak. Sandi kotak 2 memiliki 2-3 huruf dalam satu kotak dan masing-masing huruf tersebut mempunyai bentuk kotak dari tanda titik yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Mari kita akan belajar menulis sandi kotak. Kata yang akan kita tulis adalah pramuka keren. Dimulai mencari huruf P. Posisinya berada di baris kedua kolom ketiga. Baris kedua dan kolom ketiga P. Nah, bentuknya seperti ini. Ada huruf R berada di baris kedua kolom ketiga. Lanjut huruf A, yaitu berada di baris pertama kolom pertama. Kemudian lanjut huruf M, baris kedua kolom kedua, huruf M berada di tengah-tengah. Lanjut cari huruf U, yaitu baris ketiga kolom pertama, huruf U. Kemudian huruf K, baris kedua kolom pertama. Kemudian lanjut kita huruf A. Huruf A maka kita tulis seperti yang ada di contoh tadi. Jadi mohon maaf, ini saya tulis di bawah karena tempatnya tidak mencukupi, mohon maaf. Lanjut huruf K, yaitu berada di baris kedua kolom pertama. Kemudian huruf E berada di baris pertama kolom kedua. Kemudian huruf R, yaitu baris kedua kolom ketiga. Lanjut ke huruf E, yaitu berada di kolom pertama baris kedua. Kemudian huruf yang terakhir yaitu huruf N, yaitu berada di baris kedua kolom yang tengah, yang ada titiknya satu ini. Ya, jadi sangat mudah sekali ya dalam belajar sandi kotak 2 ini. Semoga teman-teman bisa memahami, dan bila belum paham silahkan disimak kembali videonya, karena ini menurut saya sudah sangat jelas cara mencari huruf dalam sandi kotak 2 ini. Ya, terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang simapur. Simapur adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengirim ataupun menerima suatu berita atau informasi dengan menggunakan gayung, batang, sarung tangan, ataupun dengan bendera. Nah, hal ini dilakukan dan bisa dibaca ketika kita menyampaikan dengan menggunakan tangan atau bendera. Namun yang umum sekarang kita ketahui, lebih banyak sekarang orang menyampaikan informasi itu menggunakan bendera simapur ini. Bendera simapur ini terdiri dari 2 buah dengan ukuran 45 cm x 45 cm, yang bendera ini berbentuk persegi, yaitu potongan dari segitiga sama kaki. Ya, seperti yang kita ketahui pada umumnya, sekarang banyak di kegiatan-kegiatan itu menyampaikan informasi dengan menggunakan bendera simapur. Bendera simapur ini terdiri dari 2 warna yang berbeda, yaitu dan mempunyai ukuran 45 cm x 45 cm. Ukuran bendera ini gabungan dari segitiga sama kaki, yaitu ketika kita menggunakannya yaitu dengan menggerakkan tangan kita yang memegang bendera simapur ini. Lalu kemudian kedua bendera tersebut diikatkan pada sebuah tongkat, kemudian dipegang dengan kedua tangan, dan angka ataupun huruf yang ingin disampaikan itu dengan menggunakan gerakan kedua sepasang bendera tersebut. Adapun kegunaan dari bendera simapur ini adalah digunakan untuk menyampaikan isyarat berita atau informasi dari jarak jauh.
Jadi di dalam bendera Simapur ini terdapat simbol-simbol huruf dan angka yang nanti akan saya sampaikan. Seperti gambar yang di samping ini ada huruf A, kemudian ada huruf B, ada huruf dalam Simapur huruf C, lalu huruf D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, jadi kita ketika ingin menggunakannya tinggal menggabungkan gerakan-gerakan dari huruf yang ada di samping ini tadi. Ya, mungkin cukup seperti itu. Bila ada yang belum paham, nanti bisa disimak kembali videonya. Terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya yaitu Pramuka Siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai 10 tahun. Disebut Pramuka Siaga karena sesuai dengan kiasan-kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan rakyat Indonesia, yaitu dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai 10 tahun. Dan kode kehormatan bagi pramuka siaga ada 2, yaitu Dwi Satya atau janji pramuka siaga dan Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung disebut barung. Kemudian syarat kecakapan umum atau SKU pramuka siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap orang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU ini. Kemudian syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK ini. Kemudian tanda kecakapan umum pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan. Baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Kemudian TKK dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan. Ini untuk yang TKK. Dipasang di sebelah baju di lengan kanan, membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Ini untuk pramuka siaga. Kemudian materi yang selanjutnya adalah pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Satuan-satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut regu dan kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau disebut dengan pinru yang dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Masing-masing pemimpin regu ini nanti akan memilih salah satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin utama yang disebut pratama. Pasukan yang terdiri dari beberapa regu
tersebut dipimpin oleh seorang pratama. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang itu berusia dari 11 sampai 15 tahun. Sedangkan kode kehormatan bagi pramuka penggalang ada 2, yaitu Trisatya atau disebut dengan janji pramuka penggalang, dan Dasa Dharma atau ketentuan moral pramuka penggalang. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut dengan regu. Regu yang ada pinru dan pratama ini tadi. Kemudian pendidikan kepramukaan memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. Kegiatan pramuka yang beraneka macam bertujuan untuk mengembangkan 5 bidang dari masing-masing anggota. Dan pemasangan atribut tanda pengenal penggalang di seragam pramuka. Tanda pengenal atau kerap disebut juga sebagai atribut ini dipasang di pakaian seragam pramuka, termasuk pakaian seragam pramuka penggalang. Ya, jadi ini kejelasan dari pramuka siaga dan pramuka penggalang. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.